Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Nehemia, pasalnya yang ke-12, ayat 12 sampai dengan 26. Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum ini. Meraya dari kaum Seraya, Hananya dari kaum Yeremia, Mesulam dari kaum Ezra, Yohanan dari kaum Amaria, Yonatan dari kaum Meliku, Yusuf dari kaum Sebanya, Adna dari kaum Harim, Helkai dari kaum Merayot, Zakaria dari kaum Ido, Mesulam dari kaum Gineton, Zikri dari kaum Abia, dari kaum Minyamin, Piltai dari kaum Moaja, Samua dari kaum Bilga, Yonatan dari kaum Semaya, Matnai dari kaum Yoyarib, Uzi dari kaum Yedaya, Kalai dari kaum Salai, Heber dari kaum Amok, Hasabia dari kaum Hilkia, dan Netaneel dari kaum Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedangkan para imam tercatat sampai pemerintahan Darius orang Persia. Kepala-kepala kaum keturunan Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala di antara orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah, kelompok demi kelompok. Matanya, Bakbukia, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah para penjaga pintu gerbang yang melakukan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra, ahli kitab. Sahabat Alkitab, beberapa waktu yang lalu muncul beragam content creator yang mencoba untuk melacak asal-usul leluhur mereka melalui serangkaian tes DNA. Banyak di antara hasil pengujian itu yang sungguh tidak terduga. Misalnya saja, seseorang yang secara tampilan fisik menunjukkan tipikal wajah orang Eropa, rupanya memiliki asal leluhur dari benua Afrika dan Asia. Pembelajaran yang lahir dari orang-orang yang mengalami hal tersebut adalah penghargaan terhadap orang lain apapun asal-usul mereka, karena siapa tahu ada satu titik pertemuan kesamaan leluhur dari dua orang yang tampaknya begitu berbeda. Ingatan terhadap sejarah dan karya leluhur juga tampak dalam bacaan kita kali ini. Nehemia pasal yang ke-12 mencatat kaum Lewi yang kembali pulang ke Yerusalem. Kedatangan mereka ke sana dengan mengemban misi penting, yakni untuk menegakkan kembali peribadahan di Yerusalem, serta memimpin umat kepada puji-pujian yang benar kepada Allah. Orang-orang Lewi yang disebutkan namanya itu dicatat dengan menceritakan sejarah dari leluhurnya. Pada ayat 12, dikisahkan bahwa kaum-kaum Lewi tertentu yang ikut dalam rombongan kepulangan ke Yerusalem, para kepala-kepala kaumnya dahulu juga menjadi imam di zaman Yoyakim. Selain rujukan kepada zaman Yoyakim, terdapat pula catatan mengenai orang Lewi yang tercatat melayani Tuhan bahkan sebagai imam besar di zaman itu. Rujukan mengenai sejarah pelayanan orang-orang Lewi ini juga tercatat hingga zaman Darius, orang Persia. Mulai dari Mesulam dari kaum Ezra hingga Yesua bin Kadmiel, ada yang menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Allah, tetapi ada pula yang menjadi penjaga pintu gerbang, yakni Matanya, Bakbukia, Obaja, Mesulam, Talmon,
dan Akub. Semuanya dicatat dengan baik dalam kitab Nehemia, menunjukkan peran tetapi juga keterlibatan dalam perwujudan mimpi bersama yang selama ini telah lama mereka nantikan, yakni kepulangan kembali ke Yerusalem serta restorasi kota tersebut. Sahabat Alkitab, marilah kita menyadari bahwa Allah mengundang kita untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Gereja yang menjadi tempat bagi bersemainya pengajaran dan semangat untuk mewartakan kabar baik penyelamatan Allah. Pekerjaan itu juga dinyatakan dalam dunia tempat kita berkarya dalam berbagai bidang. Hiduplah dengan mengingat tugas serta panggilan Allah tersebut, dan ikutlah ambil bagian bersama-sama dengan umat beriman di sepanjang sejarah yang terus-menerus mewartakan visi itu kepada dunia tempat mereka berada. Pertanyaan terpenting yang dapat kita refleksikan adalah apakah kita mau terlibat dengan sungguh dalam karya serta pewartaan Allah tersebut dengan segala kapasitas yang kita miliki. Sebagaimana umat beriman sepanjang masa telah terlibat dalam karya Allah tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu dan sesama kami. Berikanlah kami kekuatan, hikmat, dan keberanian untuk terus melanjutkan tugas ini dengan penuh hati yang tulus. Bimbinglah langkah kami agar setiap pelayanan yang kami lakukan menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.